Halo, gue Panji Saputra. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment di YK Entertainment Kudus YouTuber. Oke? Jangan lupa tuh. Hai, jangan lupa buat kalian semuanya wajib subscribe, like, dan komen di channel YouTube YK Channel. Oke? Ya. Jadi mengadakan sebuah bakti sosial. Bakti sosial kayak apa sih yang dilakuin sama teman-teman kita di GKM IRN 1? Kita langsung nanya ke Kak siapa Kak? Kak Ripka. Kak Ripka, pura-pura nggak kenal ya? Oh iya, perkenalkan nama saya Ripka, oke. Jadi saya pembina di Komisi Remaja. Aha. Program ini sebenarnya dirancang oleh Majelis GKMI Kudus. Hanya pelaksananya adalah teman-teman dari komisi-komisi. Eksekutornya. Jadi, iya, eksekutornya adalah teman-teman dari komisi-komisi. Kebetulan Komisi Remaja kebagian untuk membagi makanan atau nasi bungkus kepada orang-orang yang membutuhkan. Beberapa kategorinya adalah ojek online, tukang becak, orang yang berjualan. Yeah. Berjualannya ini biasanya yang jualan gendongan dan sebagainya. Kemudian juga buruh atau juga kuli angkut. Biasanya sih seperti itu yang kami prioritaskan. Itu ya Kak, Iya. targetnya beberapa orang yang memang lagi di jalan, yang sedang mencari nafkah ya, Betul. membutuhkan sekali. Kalau boleh tahu tuh, itu dilakuin seminggu berapa kali Kak? Seminggu kita 3 kali, hari Selasa, hari Kamis, kemudian hari Sabtu. Tapi untuk bulan Mei kita mulai untuk bagi tugas, jadi bukan hanya Komisi Remaja aja, tetap 3 kali, tapi eksekutornya beda-beda. Kita 2 kali 1 minggu. Berarti ditugasin beda-beda ya? Iya. Kali ini tugasnya Bro Toto ya? Iya. Udah berapa kali Bro ikutan? Ikutan baru 4 sih, tapi meskipun 4 kali. udah 8 kali jalan, ini aku baru ikut 4 Baru kali. ikut keempat ya. Kamu nggak merasa malu nih? Maksudnya di jalan, kita kan belum tahu ya guys ya, kita nanti bagiinnya bagaimana. Nah itu ada rasa canggung nggak? Biasanya kan nggak pernah kayak gini ya, Iya, turun langsung ke jalan. enggak. Kalau malu sih enggak sih. Enggak ya? Cuma kadang jengkel sama orang-orang yang sebenarnya punya uang buat mencukupi kebutuhannya, cuma tetap mau minta. Peminta. Terus ada orang yang kadang nggak enak banget mintanya, jadi kita kan di tengah jalan, terus dia naik motor udah nyampe, tangannya gitu, mukanya biasa aja gitu, ya? terus dibilang maaf ya Pak, ini untuk ojol dan lain-lainnya, dia langsung lewat. Nah itu jengkelin sih. Jadi gitu ya, untuk masyarakat mungkin ya, yang di sekitar, mungkin dia nggak baca bannernya kali ya. Iya. Atau mungkin memang sengaja ngambil ya kayak. Ada juga yang kadang tuh
mereka bukan pekerjaannya itu, tapi minjem misalnya jaket Gojeknya dan ya kayak gitulah. Sampai segitunya ya. Kita juga maklum ya untuk kali ini kan beberapa perusahaan di off atau mungkin kita juga nggak tahu ya motif mereka apa ya, emang sengaja minta atau memang membutuhkan ya Kak ya. Kadang kan dia sebenarnya udah bisa beli ya bro, Bisa. tapi dia pengen aja merasakan yang gratis-gratis gitu. Selain itu bro, tadi kan ada beberapa orang yang bukan masuk kategori, itu pernah ada yang marah nggak? Yang sebenarnya dia bukan masuk kategori tapi dia minta. Kalau sampai marahnya yang bikin ribut sih nggak pernah sih, cuma kalau yang agak ngotot dikit ada lah. Ketus ya? Mungkin diketusin gitu ya langsung, kayak gimana gitu ya. Dari teman-teman yang bertugas ini kan yang cowok berapa orang nih? Yang cowok kalau biasanya ini tumben cuma aku cowoknya. Satu cuma, doang ya? Biasanya 2-3 orang lah. 2-3 orang. Jadi tetap aman ya Kak ya. Karena kalau cewek semua juga Iya. takutnya nanti digodain sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya Kak ya. Dan kalau bisa memang cowoknya yang bagian depan, ceweknya cuma yang ngasih. Karena yang gitu. depan nanti yang jaga pengennya gitu. Sama mereka yang seleksi mana yang sasaran kita atau yang bukan. Biasanya gitu. Itu berapa porsi sih Kak sekali bagi? Sebenarnya satu hari kita 200 porsi. Tapi kita bagi ke 2 rayon. Rayon 1 yang jalan di Ponorogo dan rayon 1 di Jalan Wahid Hasim sini, rayon 2 yang jalan di Ponorogo. Jadi per rayon 100 satu hari. 100 ya? Bisa habis dalam berapa menit? Biasanya nggak ada 1 jam. Nggak ada 1 jam ya? Langsung pada berkerumun ya? Apalagi udah tahu kan ini udah jalan ke-8 ya bro? Udah tahu ya pasti, oh pasti ini hari ini datang nih. Iya betul biasanya gitu. Orang-orangnya biasanya itu aja apa beda-beda sih? Ada yang beberapa itu aja, tapi kalau yang Gojek atau Grab kita nggak hafal ya karena mereka kan kadang-kadang ada yang pakai masker. Terus ada juga yang orang itu beda-beda sih biasanya kalau Gojek ya, tergantung siapa yang pas lewat gitu aja Itu ya, sih. memang yang nggak sengaja lewat ya. Terus dari Bro Toto kan gabung ikut bantu ya, Iya. timnya Kak Rika. Tahu nggak tujuan utama dari komisi ya? Dari mana Pak? Ini dari program majelis. Program majelis ya, Iya. untuk membantu ngasih apa ya, nasi bungkus. Dan minuman. Ya, jadi gereja ini tuh sebenarnya punya tujuan utama untuk beberapa tahun ini, yaitu untuk punya dampak di masyarakat sekitar. Nah, salah satunya itu melewati program ini. Jadi karena ini lagi ada pandemi COVID-19 ya, jadi kita membantu masyarakat yang kemungkinan kekurangan dalam segi keuangan agar mereka dapat tetap mendapat makanan, dan ini kita sore-sore sekalian buat buka puasa. Buka puasa. Ya, jadi ya tujuannya itu untuk memberikan dampak di masyarakat. Lebih ke sosialnya kayak, lebih ke charity-nya ya. Jadi sekalipun mungkin mereka hari ini puasa, kita pun tetap ngasih ke mereka, dan kami berharapnya sih ini bisa jadi berkat buat mereka di masa-masa bulan puasa ini. Iya, ini lebih mendalam sedikit nih Kak ya. Terkadang ada masyarakat ya bro yang berpikiran negatif, kristenisasi dan lain sebagainya. Menurut Kak Rika sebagai pembina ini apa ya, opini masyarakat yang negatif itu gimana nanggupinnya? Wah ini kristenisasi dan sebagainya, banyak ya ngomong kayak gitu ya. Kadang kan kita maksudnya sosial, charity dan lain sebagainya, tapi dia maksudnya beda. Pertama, kita antisipasi itu juga sih. Kita ngasih ini tanpa embel-embel kekristenan sebenarnya yang sampai kayak kamu harus pakai kalung salib dan pakai baju yang seperti apa. Enggak, kita pakai baju bebas aja kalau dilihat teman-teman, santai aja. Jadi kayak kita kerasa kita teman mereka. Jadi jangan merasa sebagai orang yang berbeda dan berjarak. Itu tipsnya salah satunya biar kita tidak dicap sebagai kristenisasi. Dan toh kita juga tidak melakukan itu kan. Iya. Jadi yang pertama yaitu kita jangan pakai atribut-atribut yang membuat hati mereka gelisah. Karena itu pemancing sebenarnya. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan jangan melakukan suatu hal yang berlebihan. Kalau menurutku itu sih. Jadi ketika kita membagikan makanan, kita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sebagainya, itu cukup. Nggak usah harus
biasanya mungkin kalau di gereja atau di tempat lain harus melakukan apa-apa pun enggak, kita kalau kalian mau ambil semprot desinfektan atau kita cuci tangan udah itu aja, kan itu tidak salah dan itu sangat umum kan. Dan orang Kristen, orang Buddha, orang Muslim pun semua akan melakukan itu juga tidak masalah. Jadi tanpa ada konsep ingin menjadikan dan membawa konsep kristenisasi, dan juga kita pun juga tidak membawa konsep-konsep itu kepada masyarakat, itu yang penting sih. Jadi kalau itu kita lakukan, responnya pun sampai saat ini kita melihat mereka santai aja dan mereka juga welcome aja. Malah kalau bisa tiap hari ya. Kalau bisa tiap hari ada kayak gini ya, dan lebih diperbanyak ya. Nah, ini yang lagi viral bro kemarin bro, ada pembagian nasi bungkus dari gereja, tapi dia itu labelnya, mohon maaf ya, biasanya kan nasi kucing ya, nasi anjing gitu. Nah itu terdampak gak sih yang kemarin-kemarin sampai viral, sampai salah satu ormas itu naik pitam, terdampak gak? Bagi mungkin ada kasak-kusuk ya Pak ya, wah itu jangan-jangan nanti dikasih bahan-bahan yang haram. Iya. Belum pernah ya? Di sini sih belum pernah sih kayaknya sih. Ini enggak ngaruh ya? Enggak. Enggak ngaruh ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin sempat lihat video yang viral tentang nasi anjing ya, itu nggak tahu maksudnya, mungkin karena asal ngasih nama atau apa. Yang jelas guys, dari pihak gereja manapun pasti nggak bakalan ada yang sengaja untuk merendahkan martabat ya. Iya, betul ya guys, sepakat ya. Sepakat. Jadi mungkin dari yang kita pesenin aja, dari nasinya pesen gitu apa buat Kita sendiri? nasinya pesan tapi dari jemaat-jemaat, bahkan juga warung sekitar gereja. Jadi meskipun bukan orang Kristen, kalau memang orang itu jualan dan kita bisa minta dia untuk membuat, kan tidak masalah kita pakai di situ. Karena banyak juga jemaat kan juga terdampak ekonominya toh. Gimana kita juga bantu jemaat yang di dalam juga kan dengan cara bantu mereka dalam pesanan makanan ini. Itu sih. Jadi kita outputnya kena, inputnya juga kena, pengennya segitu. Nah dari kasus yang viral kan bisa kita ambil pelajaran ya bro. Nasi nggak usah dikasih label gitu. Di sini ada label-labelnya nggak? Tidak, sama sekali bisa Nggak ada ya? dicek nanti. Jadi memang pure yang berpikiran kristenisasi dan sebagainya, kita nggak pernah Iya. ada terbesit sedikit pun ya bro ya. Jadi itu guys, buat kalian ojol, tukang beca, kuli angkat-angkat, kuli bangunan, kemudian juga ibu-ibu yang jualan keliling atau bapak-bapak yang jualan keliling, silahkan datang, dan kalau persediaan masih ada kita pasti akan berikan. Gitu sih. harapannya bisa memberkati sedikit lah ya, Iya. bisa meringankan buat saudara-saudara yang berpuasa. Pernah nggak bro ngambil lebih dari satu? Kita itu sih batasin, jadi satu orang pasti satu. Satu orang lebih satu ya. Iya. Tempat lain kan ada yang buat anak saya, buat istri saya gitu. Gak ada ya kayak? Kalau Satu orang misalnya satu ya? kayak gitu, itu kenapa kita baginya juga cuma 100? Karena kalau 200 kita juga akan overload. Tadi nggak ingat siapa yang udah ngambil. 100 itu menurut kami masih bisa ingat berapa orang yang ngambil dan siapa aja tadi yang ngambil. Ya. Kemudian kita masih bisa ngontrol untuk supaya orang nggak keroyokan untuk mengambil makanan ini. Jadi lebih tertib sih. Nggak ada yang sampai satu orang dua, dan kita pun yang cowok-cowok depan tegas-tegas, bahkan satpamnya pun bantu. Kalau ada warga sekitar yang minta, kita usahakan enggak dulu, karena mereka yang warga sekitar kita udah kasih yang membutuhkan itu gitu ya. sembako. Oke, terima kasih Kak Rika, terima kasih Bro Toto, kayaknya udah mulai, kita langsung intip aja ke lokasi guys. Jangan lupa subscribe, like, and share YK Entertainment Youngest Kudus. Thank you.